Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini. Kita masih diberikan nikmat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mengisi Ramadan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan khusus untuk bulan Ramadan ini, di sesi Kamis pagi yang biasanya kita gunakan untuk membahas kitab Syarah Mumti' dalam kajian fikih muamalah, kita akan gunakan untuk sesi konsultasi waris secara gratis, sehingga nanti Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ataupun sekedar menyimak itu bisa join ke Zoom yang sudah dibagikan di poster gitu ya. Dan nanti yang sudah hadir di Zoom kita akan berikan kesempatan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan insya Allah kita masih ada 1 atau 2 kali lagi gitu ya, Kamis di bulan Ramadan, Kamis depan dan Kamis satunya kalau memang belum lebaran gitu ya. Jadi yang belum kebagian di sesi ini semoga di sesi berikutnya dan di sesi setelahnya masih ada kesempatan gitu ya. Ataupun kalau tidak, mungkin bisa jadi kasusnya sama dengan yang ditanyakan oleh yang sebelumnya, atau mungkin mirip-mirip, sehingga barangkali ada faedah-faedah yang bisa diambil. Semoga ada manfaatnya. Baik, untuk teknisnya Bapak Ibu, nanti kita hanya menggunakan interaktif ya, interaktif. Jadi silakan Bapak Ibu raise hand dari sekarang. Nanti kita akan aktifkan mic-nya sesuai dengan urutan raise hand gitu. Jadi silakan yang sudah hadir dan bergabung di Zoom lalu ingin bertanya, itu silakan aktifkan ataupun bisa ditekan fitur raise hand-nya, karena nanti kita berikan kesempatan sesuai dengan urutan raise hand. Jadi kalau sudah raise hand, nanti biar admin saja yang menurunkan, dan untuk aktif suaranya, kalau memang tidak bisa mengaktifkan sendiri, nanti akan ada operator yang akan mengaktifkan. Karena kalau diketik itu khawatirnya tidak cukup, dan juga kita sulit untuk melakukan konfirmasi jika ada informasi yang diperlukan gitu ya. Baik, kita coba cek apakah sudah ada yang raise hand. Kalau tidak ada ya tidak ada masalah juga. Oke, sudah ada ya 1 orang yang raise hand. Ini akunnya Asus, nggak tahu Bapak atau Ibu. Silakan. Ibu. Kalau perlu diaktifkan Mas Hasil. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh Ustaz. cek sound kalau memang sudah ini ya, sudah aktif. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum Belum ya, masuk Ustaz? ya suaranya. Halo? Halo? Sudah terdengar? Speaker kita sudah nyala? Assalamualaikum. Karena sepertinya dari pihak beliau itu sudah hijau ya. Assalamualaikum. Jadi dia sudah terdengar di Zoom tapi belum masuk di kita suaranya. Assalamualaikum. Sebentar ya. Ini kita coba cek teknis dulu. Cek, silakan yang tadi raise hand. Bisa coba cek suara dulu. Assalamualaikum. Belum masuk ya? Assalamualaikum. Atau mau diaktifkan yang dari iPad? Suara saya. Ini kan diskon audio. Suara saya terdengar tidak ya? Suaranya belum masuk ya Ibu ya, sebentar ya.
kita coba cek ini dulu, apa namanya, audio. Cek. Baik, silakan Ibu atau Bapak, ini bisa dicek ulang. Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, sekarang sudah masuk, silakan Ibu. Oh ya, maaf Ustadz, saya mau bertanya. Ibu saya kan meninggal dan bapak saya meninggal Januari 2006 bulan lalu. Yang meninggal siapa duluan? Bapaknya atau ibunya? Ibu 6 Januari, lalu bapak di tanggal 13 Januari. Terus? Terus singkatnya itu sebelum orang tua saya meninggal, 2 tahun sebelumnya kan orang tua saya itu mau pindah di dekat rumah saya karena rumah yang sebelumnya itu tidak ada keluarga, sedangkan sudah berumur. Lalu saya diminta untuk mencarikan rumah terdekat karena tidak mau tinggal satu rumah, tidak enak ada suami. Lalu setelah saya carikan, ternyata kan rumah terdekat agak mahal. Kemudian saya menawarkan bantuan untuk meringankan pembelian rumah tersebut. Singkat cerita, terbeli. Ternyata sama ibu saya itu di SHM kan atas nama saya. Jadi ketika penandatangan SHM pun bapak ibu saya menemani. Lalu kan saya punya saudara lain di daerah lain. Itu diberikan sama ibu saya rumah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya yang ditempati sekarang. Namun saudara saya tidak mau. Lalu diberikan lagi rumah lain, rumah yang dahulunya ditempati sebelum mau pindah di dekat rumah saya. Tapi kan harga rumah itu berbeda ya, karena tahun pembeliannya pun berbeda dan letak wilayahnya pun berbeda. Tentunya kan mempengaruhi harga rumah. Rumah yang dikasih ke Ibu berapa? Uang orang tua berapa? Uang orang tua yang tidak pakai uang saya itu sekitaran di 600. Oke, terus rumah yang dikasih untuk saudara, ini berapa sih anaknya? Rumah anaknya 2, perempuan semua. Oke, terus yang satu lagi akhirnya dikasih apa? Rumah juga. Jadinya dia nerima yang mana? Yang rumah tempat tinggal ibu sebelumnya. Harga berapa itu? Itu kan rencananya kan mau dijual ya. Kan kalau sudah laku, uangnya mau dikasihkan semua ke adik saya. Iya, harganya berapa? Terus itu penawarannya di 500 juta, penawaran harga jualnya. Oke, terus pertanyaan Ibu apa? Kan ada selisih di situ ya, 100 itu ya. Tapi selain dikasih rumah, adik saya itu sebenarnya juga dikasih hibah kendaraan bermotor dan uang itu katakanlah di 80 juta. Jadi kan itu kalau di total hibahnya adik saya kan di 580 juta. Terus pertanyaannya apa? Rumah itu kan belum laku. Nah, adik saya merasa tidak adil karena rumah yang berbeda itu. Itu termasuk hibah yang zolim atau tidak ya Ustadz? Kalau hibah rumah itu apa harus sesuai sama persis nominalnya, mengingatkan kalau harga rumah terus segini, ibu itu ketika beli rumah atau beli tanah pakai nama anaknya tadi, pinjam nama atau emang dikasihkan? Dikasih. Oke, sudah cukup, saya jawab. Baik, terkait dengan hibah ya, hibah untuk anak. Jadi kalau kita bicara hibah itu secara aktivitasnya ada 2. Yang pertama ada namanya akad,
dan ada namanya serah terima. Gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya apa definisi hibah itu memindahkan kepemilikan di saat masih hidup. Artinya berpindah dari neraca pemilik ke neraca penerima, ya, dari pemberi ke penerima. Dan untuk akad itu ya bisa lisan, nanti bisa tulisan. Ya, sebentar. Kemudian di mute aja itunya. Untuk serah terima itu tergantung objek, ya. Objeknya apakah dia aset yang bergerak atau aset yang tidak bergerak. Nah, untuk aset yang tidak bergerak ini dia terikat dengan sertifikat. Jadi mesti balik nama. Kalau yang bergerak itu tidak terikat dengan sertifikat. Artinya kita bisa punya kuasa atau kendali atas objek tadi meskipun sertifikat nama orang. Contohnya apa? Mobil, motor, ya. Itu BPKB nama ayah, nama ibu bisa kita jual dan kita tidak bermasalah sebenarnya. Tapi kalau tanah itu kita nggak bisa. Kalau SHM-nya atau sertifikatnya nama orang, kita mau jual tuh nggak bisa. Nah, tadi kan dikatakan sudah ada yang mendapat hibah salah satunya dan itu sudah dibalik nama. Nah, berapa harganya? 600 juta. Ya, 600 juta. Terus yang satu lagi berarti mesti mendapatkan, ya, nilai yang sama, plus minusnya 600 juta. Nah, dibilang plus minus itu selisihnya nggak jauh. Mungkin selisih 1 juta, selisih 2 juta. Ya, baik selisihnya lebih sedikit atau selisihnya lebih banyak. Nah, tadi kan dikatakan ada tanah yang penawarannya 500. Nah, ini kan baru penawaran kan, kita nggak tahu tuh jadinya berapa. Bisa jadi pasti di bawah 500 kan. Kalau penawarannya 500, nego-nego nanti akan di bawah 500. Nah, realnya yang dia terima berapa? Mungkin kepotong pajak, kepotong biaya notaris, kepotong yang lain mungkin ya. Nah, bisa jadi 400. Makanya ini harus disepakati dulu tentang harga atau nilai tanah. Terus tadi kendaraan berapa tuh? 80. Ya kan masih ada gap, ada selisih 20. Nah, ada nggak harta dari ayah atau ibu itu yang lain? Kalau masih ada, maka dia bisa ditambahin supaya ketemu 100, ya kan? Jadinya sama-sama 600. Selesai. Nah, nanti sisa harta dibagikan kepada ahli waris. Nah, di sini permasalahannya kan ahli warisnya, ya, kalau hartanya cuma 2 ini dan nggak ada harta yang lain berarti nggak ada pembahasan waris. Tapi kalau mayit 1 ini punya harta, mayit 2-nya punya harta yang lain selain tadi rumah sama kendaraan itu, maka kan akan ada bagi waris. Dan anak perempuan ini kan di kasus 1 hanya mendapat 2/3. Berarti masih ada sisa 1/3 ketika di kasus mayit 1. Ketika mayit 1 berarti suaminya kan dapat tuh 1/4 ya. Nah, masih ada sisa. Nah, di kasus waris yang kedua pun nanti dari 2/3 masih ada sisa 1/3 gitu ya. Nah, itu secara umum kalau masih ada harta yang lain. Dan untuk hibahnya nanti diselesaikan supaya jatahnya itu sama gitu ya. Karena di sini sudah selesai 1 dapat 600, yang 1 belum. Nah, wallahu alam. Baik, ke penanya berikutnya. Ada yang sudah resen? Bisa di open mic-nya. Apa saya boleh menambahkan ya Ustaz? Enggak boleh, Bu. Nanti enggak dapat yang peserta lain. Udah Bapak itu ya tadi. Silakan penanya kedua. Maksudnya suaranya nanti keluar. Enggak. Silakan, Bapak. Halo? Ya, sudah masuk. Silakan, Pak. Halo? Iya, suara Bapak Halo? udah masuk. Bapak silakan sampaikan pertanyaan. Gini Pak Ustadz. Orang tua kami kan waktu meninggal Bapak, kami kan nggak membagi warisan karena kami belum mengerti lah gitu. Sekarang aja kita udah mengerti. Karena katanya apabila
kedua apabila anak Adam meninggal terbuka waris, kan gitu Pak Ustadz. Jadi kami dulu nggak tahu Pak Ustadz. Jadi setelah meninggallah orang tua kami, ayah kami ini, anaknya masih hidup 7 orang. 7 itu berapa laki, berapa perempuan, Pak? Laki-laki ada 4 ya Pak Ustadz. Laki-laki ada 4, sisanya perempuan Pak Ustadz. Berarti lakinya 4, perempuannya 3. Ya Pak Ustadz. Terus waktu Bapak wafat, orang tua Bapak masih ada nggak? Orang tua ayah, dua-dua udah nggak ada Pak Ustadz. Iya, waktu ayah meninggal, orang tua ayah masih hidup atau sudah tidak hidup? Tidak ada lagi Pak Ustadz. Oke, Tidak ada Pak Ustadz. lanjut. Setelah itu Pak Ustadz, meninggallah abang kita sama kakak kita. Baik, ayah meninggal tahun berapa tadi Pak? Ayah meninggal tahun, tunggu Pak Ustadz ya, tanggal 26 Maret 2024 Pak Ustadz. Oke, 24. Terus tadi yang anaknya itu yang lakinya meninggalnya kapan? Aduh lupa pula Pak Ustadz, tahun berapa itu Pak Ustadz. Pokoknya di bawah tahun itulah Pak Ustadz. Udah lewat 2024 itulah Pak Ustadz. Duluan dia atau duluan yang perempuan? Duluan yang laki-laki Pak Ustadz, yang laki-laki. Oke, terus? Abang saya yang laki-laki. Ada itu berlanjut lagi, meninggal kakak saya lagi yang perempuan. Bentar, berarti anaknya yang meninggal setelah 2024 ada berapa? Ada 3? Ada 2 Pak Ustadz. Ada 2. Terus? Anak nomor 2 sama anak nomor 3. Nomor terserah, yang penting 1 laki 1 perempuan. Terus? Setelah itu Pak Ustadz, meninggallah mama kami Pak Ustadz, belum bagi warisan ini Pak Ustadz sampai sekarang. Mama meninggalnya kapan? Meninggal lagi. Tinggallah kami yang hidup ini kan 5 Pak Ustadz. Baik, pertanyaannya apa Pak? Ini saya pertanyakan Pak Ustadz. Kan apabila kalau waris dari ayah mereka dapat yang 7 kan Pak Ustadz, yang bagian dari ayah. Apabila yang bagian dari mama berarti yang 2 nggak dapat lagi karena lebih duluan meninggal ahli warisnya dari pewaris. Itu maksud saya Pak Ustadz. Baik. Tapi ini ada 2 harta orang tua kami Pak Ustadz. Yang satu sertifikat atas nama ayah kami sama mama kami berdua situ Pak Ustadz. Yang satu lagi sertifikatnya atas nama mama. Yang beli siapa Pak? Ini sekarang Pak Ustadz belum masih kita ajukan menjual, belum ada yang mau beli Pak Ustadz. Bukan. Pertanyaan saya bukan siapa pembelinya, tapi yang membeli tanah itu dulu siapa? Pakai uang siapa? Pakai uang ayah atau pakai uang mama? Kalau katanya yang pertama sama-sama Pak Ustadz, karena dua-dua sertifikat atas nama ayah sama mama. Berarti pakai duit orang itu berdua. Ya aku rasa. Yang kedua, waktu itu disewa Pak Ustadz, yang satu lagi kan disewa, yang satu lagi kan ditempati sama mama, yang atas nama mama sama ayahnya ditempati sama mama. Yang satu lagi, yang rumah satu lagi nggak ditempati mama, disewakan sama orang. Iya, maksudnya yang beli siapa Pak? Pakai uang siapa? Kalau yang ini kok rasa Pak Ustadz orang ini berdua lah Pak Ustadz. Karena namanya berdua dibilang mama, makanya tinggal. Enggak, yang tadi kan yang satu lagi yang namanya nama mama, yang beli siapa? Masih disewa Pak Ustadz, disewakan Pak Ustadz. Iya paham saya. Dikontrakkan Pak Ustadz. Bapak paham nggak pertanyaan saya? Paham Pak Ustadz. Kata mama dia yang membeli. Pakai duit mama. Karena waktu disewakan itu kan saya bilang sama mama, ini udah waris. Artinya uang sewanya ini kan harus dibagi gitu kan. Katanya enggak katanya. Ini pencarian saya katanya. Belinya pakai uang mama. Belinya pakai uang mama. Iya, sampai abang saya yang paling tua berdebat sama mama saya. Dia minta ini kan dari mana mama bisa beli sendiri? Mama kan nggak kerja kan sama datang mama terangkan. Saya mencari, saya jual minyak dulu katanya. Ini ngumpul saya belikan katanya. Sudah? Saya cek. Ya, sudah Pak? Sudah, saya sudah dapat pertanyaannya. Saya jawab ya. Yang pertama, kalau kita bicara waris, maka ya
Tolong diperhatikan juga coretan saya di layar ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Kaidah dasarnya, satu mayit gitu ya. Satu mayit itu satu kasus waris. Jadi kalau nanti di dalam rangkaian cerita yang tadi disampaikan itu ada 4 mayitnya, ada 4 yang meninggal, berarti di situ ada 4 kasus waris sebenarnya dalam satu rangkaian, ya. Nah, kemudian nanti yang mau kita bagikan sebagai harta waris yang mana? Nah, yang mau dibagikan sebagai harta waris itu adalah miliknya mayit saat dia masih hidup. Sehingga nanti dicek si 2024 ini atau yang dibilang tadi si ayah itu apa saja hartanya. Misalkan ada tadi rumah gitu ya. Nah, rumah ini ayah katanya punya 50%. Berarti nanti 50-nya punya ayah itu akan dibagikan sebagai waris pada tahun 2024. Maka kalau ditanya di tahun 2024 yang menjadi ahli waris siapa? Nah, ini di 2024 ada kematian laki-laki yang meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah istri. Kemudian tadi anaknya 4 laki sama 3 perempuan. Ini ahli warisnya. Nah, kemudian karena ada mayit lagi yang kedua, si anak lakinya ini kan meninggal. Berarti anggaplah ya, tadi kan ditanya nggak tahu tahunnya. Kita anggap 2025 misalkan. Misalkan anak lakinya tadi meninggal 2025. Nah, ini kasus waris yang kedua. Berarti kalau ditanya, siapa yang menjadi ahli warisnya atau apa yang menjadi harta warisnya si 2025 atau si anak laki itu? Dia dapat jatah dari bapaknya tahun 2024, ada bagiannya. Dan dia punya harta pribadi, itu akan menjadi waris. Nanti kita cek ahli warisnya. Nah, salah satu ahli waris di tahun 2025 itu adalah ibunya. Yang di tahun 2024 itu sebagai istri. Nah, berarti kan sudah 2 kali tuh perempuan itu dapat waris. Satu ketika suaminya meninggal, yang kedua ketika anak lakinya meninggal. Nah, kemudian ada kasus kematian yang ketiga, yaitu si anak perempuan ini, ya kan? Yang anggap misalkan dia kalau tadi 2024, ini biar gampang, ini kita buat 2025. Nah, yang ini misalkan juga 2026 misalkan. Nah, berarti pada saat 2026 meninggal perempuan tadi, nah kita cek, dia kan dapat waris tuh tahun 2024 dari bapaknya. Dapat jatah dia dari bagian dia berapa persen itu kan harus dicek. Makanya kalau kasus waris yang bertumpuk seperti ini, kita tidak bisa menyelesaikan tumpukan yang atas atau tumpukan yang paling terakhir sebelum tumpukan yang sebelumnya diurai atau diselesaikan. Karena kita butuh tahu si perempuan yang meninggal ini jatah dia berapa dari 2024 itu. Nah, hartanya si 2024 kan tadi dari rumah hanya 50%. Nah, 50% ini akan terdistribusi nanti ke ahli warisnya. Baru nanti berarti kan ibunya itu kan dapat lagi di sini. Sehingga perempuan ini yang saya kasih stabilo kuning ini ya, yang wafat terakhir itu dia di dalam rangkaian ini 3 kali dapat waris. Saat suaminya meninggal, ketika anak lakinya meninggal, sama waktu anak perempuannya meninggal. Ada 3 aliran harta waris 3 kali dia dapat gitu ya. Barulah ketika perempuan ini meninggal, mungkin dia juga 2026 gitu ya. Nah, berarti dia punya harta itu. Hartanya apa saja yang dibagikan di 2026? Dapat waris dari suaminya tahun 2024. Dapat waris dari anak lakinya tahun 2025. Dapat waris dia dari anak perempuannya 2026. Ditambahkanlah itu semua, ditambah harta pribadi dia. Tadi katanya ada rumah yang disewakan tuh punya pribadi dia. Ini semua akan menjadi waris dan ahli warisnya tadi yang hidup di saat perempuan ini meninggal. Nah, yaitu ini saja yang berlima ini. Nah, kalau berlima ini gampang hitungannya.
Ini dengan catatan orang tuanya si mama ini udah nggak ada ya waktu mama meninggal. Berarti kan yang laki ini dapatnya 2, 2, perempuannya 1, 1. 6 tambah 2, 8. Berarti ini 2/8, 2/8, 2/8, 1/8, 1/8. Ini khusus untuk kasus yang mama. Nah, harta mama tadi. Dan ini kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa diurai sebelum kasus 2024 diselesaikan, dihitung, kasus 2025, kasus 2026. Karena mama punya dari harta anak lakinya itu jatah, dari harta anak perempuannya itu jatah, gitu kan ya. Baru harta pribadinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan masalah tadi keterangan dari mama, dari mana mama bisa dapat harta, kalau kita tidak bisa membuktikan, maka hukum asalnya seorang muslim itu jujur. Kalau kita mau menyatakan mama berbohong, berarti kita harus bisa mendatangkan bukti kalau mama bohong. Kalau kita nggak punya bukti, ya sudah, kita terima. Masalah nanti mama bohong atau enggak itu urusan mama sama Allah. Tapi pernyataan dasar yang seorang muslim itu adalah jujur. Kira-kira seperti itu, wallahu alam. Baik, ke penanya berikutnya, silakan. Ada yang resen? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Suaranya udah masuk, silakan Ibu. Halo, Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak, Bapak sudah habis Pak sesinya Pak. Ini kita kasih penanya berikutnya. Yang tadi di Apa mute. Ustaz? Gini, saya mau tanya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Iya, ayah saya punya istri 2 Ustaz. Oke. Istri pertama punya anak 3. Itu anaknya dari Bapak atau dari suami dia yang lain? Dari istri Bapak. Bapak punya istri 2. Ya, berarti itu anak Bapak dari istri pertama, begitu? Iya, punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ibu lihat layar saya nggak? Gini lihat. Ya, nanti tolong dibantu cross check. Dari istri pertama anaknya 3, 1 laki, 2 perempuan. Terus? Dari istri kedua, Bapak juga punya anak 2 perempuan dan 1 laki-laki. Oke. Ibu anak dari istri berapa? Ulun dari istri pertama Ustadz, anak pertama dari istri pertama juga. Baik, berarti ini yang tadi istri kedua 2 perempuan 1 laki ya? Sama dua juga, 2 perempuan sama 1 laki juga. Oh iya, lakinya sama-sama 1. Oke, terus? Ibu meninggal, istri pertama meninggal tahun 1990 Ustaz. Terus? Di masa itu ibu sama bapak punya usaha. Terus saat perempuan ini meninggal, orang tuanya ada nggak di 90? Nggak ada Ustaz. Keduanya udah meninggal. Oke. Dari pihak ibu juga udah meninggal, dari pihak bapak juga meninggal. Terus? Ibu saya sama bapak itu punya usaha. Beliau meninggalkan 1 buah rumah dan tanah serta toko. Terus? Kemudian bapak kan membelikan juga istri keduanya rumah buat beliau sama anak-anaknya Ustaz. Dari istri kedua dibeliin bapak juga rumah. Terus? Bapak kemudian meninggal sekitar tahun 2016. Oke. Terus bapak sebelum bapak meninggal, bapak memberikan saya rumah Ustadz. Kata bapak, saya beliin buat saya sama adik saya yang perempuan, hadiah pernikahan gitu Ustadz. Jadi kan itu hibah ya Ustadz ya, kan hibah buat anak buat perempuan. Terus adik saya yang laki-laki menempati rumah bapak waktu ibu. Adik saya laki-laki yang menempati rumah bapak sama ibu. Terus? Saya sama adik saya yang perempuan dibeliin rumah satu-satu. Itu kan namanya hibah ya Ustadz ya, kan bapak belum meninggal masih itu. Itu sertifikat nama siapa? Belum dibalik Ustadz, masih nama orang.
Masanya saya belum paham arti hibah itu. Jadi ya masih aja sih seperti sertifikatnya masih nama orang, Ustadz. Terus? Tapi Bapak waktu mengasihkan sama saya kan Bapak bikin itu buat perjanjian sama saya sama saudara dari pihak ibu yang kedua, bahwa kata Bapak saya memberikan putri saya yang pertama ini sama yang kedua rumah, biar adik-adik saya yang dari istri kedua gak komplain gitu, Ustaz. Terus anak dari istri kedua dikasih nggak? Enggak, Ustaz, kan masih kecil masa itu. Oke. Masih kecil, masih sekolah nggih. Ulun kalau ulun kan sama adik ulun yang kedua sudah umur 20-an lah, dibeliin Bapak rumah buat menikah. Kan kami menikah gitu nah. Saat Jadi Bapak dikasih meninggal berapa umur anak-anak dari istri kedua? Bapak meninggal, anak-anak istri kedua itu umur kira-kira sudah umur 25-an, Ustaz, udah balik. Oke. Bapak kan udah 2016 nggih. Iya, mereka dikasih nggak rumah sama tanah? Belum dikasih. Itu kan cuman dari pihak dari ibu dari pertama. Bapak merintis dengan ibu kedua juga punya toko sekitar 5 buah, rokok 1, tanah 1, Ustaz. Oke. Terus Bapak kan 2016 meninggal, Ustaz. Belum meninggal sih, stroke sekitar 3 tahun. Terus Bapak bilang, kata Bapak rumah yang ditempati oleh adik saya yang laki-laki itu dijual. Ya saya mau aja sih nurut apa Pak. Terus kita. Oke, pertanyaan Ibu apa? Mati. Seperenam kan buat Bapak. Apa salah gitu saya bagi gitu. Terus adik saya yang laki-laki kan 1 bagian, kalau saya kan sama yang perempuan setengah bagian. Baik. Betul enggak? Terus istri yang kedua nih kan. Ibu pertanyaan Ibu apa sih? Begini Ustaz, apa betul gitu ya Bapak saya mengasihkan saya hibah. Terus istri kedua protes gitu karena kata Ibu kenapa kasih hibah duluan gitu. Nah, terus begitu Bapak meninggal, Ibu ngambil sertifikat toko yang 5 buah diambil Ibu sama ruko. Apa itu betul, Ustaz? Sedang saya dari istri pertama kan seharusnya kan juga dapat harta waris Bapak. Oke. Rokok, toko. Sedangkan toko yang 5-5-nya sama rokok diambil oleh ibu kedua saya, istri kedua Bapak saya. Terus karena ya ada keributan lah, akhirnya ibu Bapak saya pun menghibahkan sebelum meninggal beliau. Kata Bapak, nanti kalau saya meninggal, saya sudah dikasih rumah nih sama adik saya yang kedua. Ibu yang sudah dikasih rumah yang pertama kan sudah dibagi oleh Bapak juga kemarin, kata Bapak. Terus ibu yang istri yang kedua kan sudah punya rumah, jangan diambil lagi, kata Bapak. Itu sudah hak punya istri kedua. Kalau toko semuanya, kata Bapak, dikasihkan ke ibu semuanya. Sedangkan ruko dikasihkan ke adik saya yang laki-laki dari istri pertama. Baik. Apa betul Ustaz pembagian dari Bapak saya gitu nah? Masanya saya belum paham masa pembagian hibah. Sudah, saya jawab ya Bu ya. Ya, makasih Ustaz. Baik. Saya tidak akan menjawab betul atau salah, tapi saya akan menjelaskan kerangka berpikirnya dulu. Karena kalau kerangka berpikirnya tidak dipahami dengan baik, itu pasti kacau, gitu ya. Yang pertama, ini kan di layar kelihatan ya. Jadi di setiap orang, ini kalau kita bicara kepemilikan, jadi kasus itu akan sulit dipahami, akan sulit diurai kalau tidak memahami kerangka berpikir dasarnya. Jadi begini, satu orang ini sama dengan satu neraca. Nah, neraca itu bahasa gampangnya, bahasa orang awamnya, neraca adalah kotak kepemilikan. Udah. Kalau bahasa orang keuangan apa? Neraca itu balance sheet gitu ya. Nah, intinya kotak kepemilikan atau isinya balance sheet itu apa sih? Memetakan
Ya, apa saja yang kita miliki dalam bentuk aset. Asetnya baik itu liquid, tidak liquid, bergerak, tidak bergerak, tangible, intangible, gitu ya. Asetnya produktif, tidak produktif, lancar, tidak lancar, terserah. Mau memapping aset itu menjadi beberapa kategori, silahkan. Intinya akan ada daftar. Saya punya aset, saya punya harta apa saja. Terserah mau dikategorikan hanya dua, aset yang lancar, aset yang tidak lancar, atau aset yang produktif tidak produktif, yang bergerak tidak bergerak, yang liquid tidak liquid, terserah gitu ya. Dan di kotak kepemilikan itu akan ada kolom tentang utang atau beban atau liabilitas. Ya, baik dia jangka panjang, jangka pendek. Dan nanti aset ketika dikurangi dengan utang itu akan muncul namanya net worth-nya. Jadi ekuitas bersihnya, harta bersih kita. Ya. Nah, per orang, ingat ya, setiap orang, per satu orang itu punya satu neraca, punya satu kotak kepemilikan sendiri. Sudah, itu dulu yang harus dipahami. Setiap kita, setiap yang hadir di Zoom, yang menyimak acara ini, yang berbicara, operator, setiap kita itu punya neraca. Satu orang, satu neraca. Nah, kalau misalkan saya punya kepemilikan pada satu barang, tapi kepemilikannya tidak tunggal, saya punya 20% di situ. Ya berarti nanti kan waktu kita mendata, saya punya aset, berapa aset saya? 20% dari rumah. Kalau ini rumahnya ada beberapa, berarti dari rumah satu. Dari rumah dua, oh saya punya tapi mencapai 70%. Berarti kepemilikan saya 70% dari rumah dua. Kalau asetnya 100% punya saya, misalnya mobil, saya punya mobil, ya saya nggak perlu kasih persenan. Itu bahasanya kalau ditulis mobil saja, itu berarti 100%-nya punya saya. Nah, itu di data. Nah, tadi rangkaian kasus itu rancu, itu ya, sulit untuk dipahami. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa memapping kotak kepemilikan dengan baik. Nah, di sini jumlah orang ada berapa? Ada 9 kan? Ini punya kotak kepemilikan sendiri nih, si perempuan ini yang wafat 90 itu. Laki-laki ini punya kotak kepemilikan sendiri yang wafat 2016. Perempuan ini punya kotak kepemilikan sendiri. Yang di bawah ini masing-masing punya kotak kepemilikan sendiri. Nah, sehingga harus clear mana yang ada di kotak kepemilikannya orang ini, orang ini, orang ini. Nah, kemudian kalau tadi ditanya hibah, ya, hibah itu kan sebenarnya memindahkan kepemilikan saat masih hidup. Jadi berarti gampangnya kalau dipakai bahasa tadi, pindah dari neraca pemberi, geser dia masuk ke neraca penerima. Berarti dia akan hilang dari kotak kepemilikannya pemberi dan masuk di kotak kepemilikannya penerima. Jadi gampangannya begini. Dan ini harus di saat pemberinya masih hidup ya. Oke. Ada pemberi, kemudian ada penerima. Ini kan tadi ya, masing-masing kan punya neraca, masing-masing punya kotak kepemilikan. Kalau yang tidak paham tentang laporan keuangan, ya nggak ngerti neraca atau balance sheet, ya gampangnya kotak kepemilikan. Sebelum terjadi hibah, maka benda itu, objek itu ada di A, misalnya ada di pemberi, dan dia tidak ada di neraca penerima. Tapi setelah hibah, setelah serah terima, dia hilang dari si pemberi, dia masuk ke dalam neracanya penerima. Nah, ukurannya dia masuk di neraca penerima, dia punya power, dia punya kendali, dia punya kuasa penuh. Untuk apa? Otak-atik benda itu. Itulah kenapa tadi dikatakan
yang namanya hibah kalau dia melibatkan aset yang tidak bergerak itu butuh balik nama. Kenapa? Karena kalau namanya nama orang ya, atau tidak ada akta hibah, kita tidak bisa mengeksekusi benda itu. Ya, mau dijual tanpa melibatkan orang lain, nggak bisa. Ini secara prosedur, kecuali di tempat itu tidak berlaku ya. Maksudnya bisa jual properti, jual aset, walaupun sertifikatnya nama orang lain. Harusnya kan nggak bisa tuh. Kecuali ya apa namanya nakal ya sama notarisnya juga gitu ya. Harusnya nggak bisa. Nah, kemudian tadi kenapa muncul masalah? Karena hibah untuk anak itu sama rata. Anaknya beliau ini kan bukan cuma 3 kan. Nah, anaknya beliau itu ada 6. Jadi kalau ditanya betul nggak yang dilakukan oleh istri kedua ketika menuntut anak saya kasih hibah yang sama sebagaimana kamu kasih hibah untuk anakmu dari istri 1. Betul. Kalau anak dari istri pertama itu kan sama-sama anak juga bagi si 2016 kan. Dan hibah itu tentu menggunakan kotak kepemilikan si 2016. Adapun kotak kepemilikan si 90 ini kan jadi waris di 90. Makanya tolong dipisah diskusi dan pembahasan antara waris dengan hibah. Kalau bicara si 2016 itu kasih hibah untuk anak dia yang 3 dari istri pertama. Nah dia kan punya anak dari istri kedua ada 3. Mestinya kalau anak dari istri pertama dikasih masing-masing 500 juta. Ini kamu 500 juta, 500 juta, 500 juta. Maka anak dari istri kedua masing-masing punya hak untuk mendapatkan 500 juta, 500 juta, 500 juta. Tapi katanya tadi bapak saya sudah minta persetujuan dari yang lain. Bahwa yang dikasih hanya anak istri pertama. Itu bukan persetujuan. Kenapa? Bisa nggak anak ngelawan bapak? Nggak bisa. Jadi dibilang persetujuan itu kalau secara status sosial level yang dimintain izin itu lebih tinggi. Nah, artinya saya bilang kamu nggak bisa kasih izin. Nah, sedangkan secara status yang lebih tinggi bapaknya dari anak. Ngapain bapak minta izin? Dan bapaknya salah. Itu hanya basa-basi aja. Kalau bapaknya mau kasih sana 500, 500, 500. Sehingga kalau yang bertanya tadi salah enggak yang di sini dituntut? Enggak salah. Tinggal kan kita lihat hartanya si 2016 itu. Nah, tapi kan istri kedua sudah dikasih rumah. Itu kan di kotak kepemilikan istri kedua. Kita bicara kotak kepemilikan di anak. Makanya jangan dicampur aduk. Nah, terus ditanya, tapi bapak kami ada harta waris. Itu bicara waris. Kita kan baru menyelesaikan hibah. Jadi kita jangan tutup mata dengan hibah yang sudah kita terima dan kemudian kita bilang kenapa sana dikasih juga? Ya kan anaknya sama. Itu tuh anaknya si 2016. Anak dia juga. Mau istrinya 3, mau istrinya 4. Itu anak dia juga. Tapi itu harta ibu kami. Sebentar. Kita kalau bicara hibah itu dari harta kepemilikannya 2016. Nah itu alur berpikirnya. Saya mau memperbaiki alur berpikirnya dulu. Ya kalau mau diurai sampai selesai enggak bisa. Tapi setidaknya pahami nalar berpikir dasarnya dulu. Supaya tidak campur aduk. Gitu ya. Nah, wallahu alam. Silakan penanya berikutnya. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Apa sih? Bentar, ini yang urutannya sesuai resen. Kalau belum urutan resennya jangan dikasih open mic. Antum open mic yang sudah jatah dia resen. Atas nama siapa yang resen? Eni. Oh ya, sudah silakan. Yang belum jatahnya resen jangan di open mic-nya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam warahmatullahi. Bapak meninggal 2019, meninggalkan istri kedua. Istri kedua masih ada. Nah kemarin anak-anak membahas tentang pembagian waris.
ternyata di pembagian waris itu hanya anak-anak berlima, sedangkan istri kedua nggak dihitung. Anaknya dari istri pertama berapa, Bu? 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. 5, 2 laki, Nah, 3 perempuan. nah, Bapak meninggal kapan tadi? 2019 Oke. Dari istri kedua nggak ada anak? nggak ada. Terus? Nah, kemarin dibahas di grup, pembagiannya ternyata hanya anak berlima. Padahal Ana udah sampaikan bahwa ada hak istri kedua. Karena ngotot, akhirnya mentah Ana kalah. Nah, solusinya jika mereka tetap untuk bagi 5, Ana dapat bagian, apakah Ana harus ke ibu gitu? Oke. Kalau di dalam waris, pilihannya kan cuma 3 ya. Untuk porsi atau jatah, kalau kondisinya seperti ini ya, ini saya menjawab karena based on data yang diinput. Karena sudah deadlock ya, itu kan sudah deadlock. Pokoknya bagi 5. Kalau bagi 5, ini kan berarti secara jatah waris ini yang salah ya. Saya kasih yang salah dulu. Yang salah berarti 2, 2, 1, 1, 1. Berarti 4 tambah 3, 7. Nah, per 7, per 7, per 7, per 7. Saat ayah wafat, orang tua ayah masih ada nggak? Oh, udah, orang tua sudah meninggal semua. Orang tua ayah. Nah, Colokin ini sih, tolong. Apa namanya? Cok sambungnya ini belum nyolok. Baik, berarti kalau 1 bagi 7. Oke, masuk. 1 bagi 7 kali 100. Berarti ini 14,28%. 14,286%. Nah, jadi porsi waris itu kemungkinannya cuma 3. Yang 1 pas. Pas itu ya jatah kita 5, yang kita terima 5. Ini nggak ada masalah. Kalau posisi kita dizolimi itu artinya jatahnya harusnya 7, tapi menerimanya cuma 5 atau kurang dari 7 intinya. Ada yang menzolimi. Nah, kalau yang menzolimi itu berarti jatah dia cuman misalkan 3. Dia ngambil lebih dari 3, 5, 7 gitu ya. Nah, opsinya untuk orang yang pas sudah aman, tidak ada masalah. Karena dia tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Adapun orang yang dizolimi, pilihannya 1. Ikhlasin. Kalau mau. Kalau enggak, ya boleh dia tagih. Nah, tagih ini itu bisa 2. Kalau mau dia tuntut di pengadilan dunia silahkan. Tapi kalau dia tidak mampu karena nggak punya biaya atau tidak punya kekuatan hukum untuk ngambil hak dia, ya nanti dia bisa tagih di akhirat. Gitu ya. Jadi fungsinya pengadilan akhirat itu untuk menyelesaikan perkara ataupun kasus yang tidak tertunaikan di dunia, sehingga orang-orang yang zolim itu bisa kita gugat kembali dan yang menjadi hakimnya langsung Allah. Adapun orang yang menzolimi, maka pilihannya 1, minta diikhlasin. Minta ikhlasin. Tentu harus jelaskan angkanya. Uang kamu saya ambil 1 miliar. Bisa nggak kamu ikhlasin? Uang kamu saya curi 10 miliar. Bisa nggak diikhlasin? Nggak mau dia ngiklasin. Maka opsi yang kedua bagi orang yang menzolimi adalah bayar, ganti, balikin gitu loh. Nah, kalau dia tidak mau selesaikan itu di dunia, ya dia harus balikin, harus ganti itu di akhirat. Cuman kan di akhirat sudah tidak ada uang, ya dia bayarlah pakai pahala, dia bayarlah pakai pahala, atau nanti kalau habis pahala dia, ya dia tanggunglah dosa orang yang diambil haknya gitu ya. Nah,
bagaimana dengan saya? Dengan saya tinggal dicek saja simulasi yang benar seperti apa. Ya, simulasi yang benar berarti ada istri, kemudian tadi ada 2 anak lakinya, ada 3 anak perempuan, gitu ya. Mana tadi? Istri, anak lakinya 2, ya benar. Nah, istrinya kan harusnya dapatnya 1/8. Anak harusnya dapatnya sisa. Yang laki 1 orang 2 kali 2 4, perempuan 1 kali 3 3, jadinya 7. Berarti mestinya penyebutnya 8. Istri 1/8 8 1, sisanya 7. Nah, 7 bagi 7 pas. Berarti istrinya ini harusnya 1/8, kemudian anak lakinya itu berarti masing-masing 2/8, anak perempuan masing-masing 1/8. Berarti jatah kita yang berhak anak perempuan itu berarti masing 12,5. Nah, berarti kalau kita ngambilnya tadi 14, kita menzolimi. Sehingga nanti kewajibannya harta ayah berapa totalnya, misalkan totalnya 10M, ya berapa itu 14, sekian dari 10M. Atau paling gampang ini nanti yang kita berikan, Bu, sebenarnya jatah saya itu 12,5 Bu, tapi saya kemarin dikasih 14, jadi saya hanya mengambil 12,5, jadi 14,285 dikurang 12,5, ini saya berikan ke ibu yang 1,785. Jadi saya tidak menzolimi ibu. Nah, ini kan kalau dari 10M, misalkan kalau hartanya 10M, 1,785 dari 10 miliar. Nah, itu ada angka 178 juta 500 ya. Ya sudah, kasihkan. Ini Bu, 178 juta 500 ribu. Sudah. Masalah, loh, jatah saya kan 12,5, kok saya baru dikasih 1,785. Ya, Ibu tuntutnya sama yang ini, Bu. Ibu tuntut sama yang berempat ini. Kalau Ibu nggak dapatkan itu di dunia, besok Ibu tuntut sama mereka di akhirat, gitu. Nah, itu saja. Wallahu a'lam. Baik, penanya berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Ustadz mau tanya, ini terkait dengan warisan, kaitannya dengan asobabil goir. Ini adalah kasusnya tentang kakak saya. Kakak saya wafat November kemarin 2025. Laki atau perempuan? Ahli waris laki-laki, sudah tidak punya orang tua. Yang wafat laki atau perempuan, Ibu? Laki-laki, Pak. Kakak saya laki-laki. Oke, terus? Terus punya 2 anak perempuan dan 1 istri. Jadi tidak punya anak laki-laki. Nah, setelah saya pelajari, ternyata dengan kasus seperti ini, karena sudah tidak punya ayah dan tidak punya anak laki-laki, sehingga kami saudara-saudara kandungnya mendapatkan hak gitu, yang saya pahami, yang disebut dengan asoba bil goir gitu. Ini saudara beliau berapa? Saudara beliau 4, tapi kakaknya sudah meninggal. Yang hidup aja saat beliau wafat? Ya, hidup 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Oke. Ya. Berarti laki-laki 1 perempuan, 2 laki ya? Ya. Terus? Nah, apakah pemahaman saya ini benar? Yang pertama itu. Terus yang kedua, nah saya sempat memberikan informasi ini kepada istrinya, ya dengan cara yang santun, insya Allah dengan tidak menyakiti beliau atau menjaga perasaannya. Nah, tapi kami baru membahasnya sepanjang menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman agar istri dari kakak almarhum saya tidak merasa tersakiti atau tidak merasa tidak enak gitu. Nah, makanya kami belum membahas secara jauh. Kami berharap kami mempelajari bersama-sama. Kemudian tapi saya belum paham baiknya bagaimana untuk selanjutnya, Ustadz. Kalau yang saya pahami kan membahas warisan ada waktu tertentu gitu. Kalau lebih cepat lebih baik dengan menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, kemudian saya hanya baru menyampaikan ilmu-ilmu fikih faraid kepada beliau untuk dipelajari bersama agar punya pemahaman yang sama. Nah, tapi sampai saat ini kami belum menindaklanjuti, sebagai adik-adik belum menindaklanjuti karena menunggu respon beliau apakah sudah dipelajari dan seterusnya gitu. Nah, untuk selanjutnya sebaiknya apa yang harus kami lakukan ya Ustadz? Apakah menunggu respon beliau saja
untuk kelanjutan hitung-perhitungannya atau bagaimana? Gitu. Terus yang kedua, Ustadz, Itu yang kebetulan kedua. oh gitu. Oh ya, yang terakhir, eh, kebetulan almarhum kakak saya ini punya rumah. Nah, dulu tuh rumahnya itu dibeli atas nama beliau, tapi sebenarnya sudah tersampaikan secara lisan bahwa rumah itu untuk untuk orang tua saya, untuk ibu saya khususnya, untuk ibu saya, tapi memang belum dibalik nama. Nah, gitu. Nah, apakah ini statusnya masih menjadi milik kakak saya almarhum? Atau memang ini nanti menjadi ahli waris yang kami masih ada haknya atau bagaimana? Itu Gitu, milik Ustaz. kakak yang nomor 3. Kakak yang Iya, kakak nomor 2 rumah itu tetap milik kakak yang meninggal ini, Oh iya, baik Ustaz. bukan milik orang tua. Oh iya, oke. Omongan beliau tidak berlaku. Baik. Untuk pertanyaan pertama, jadi nanti kalau kasusnya seperti ini, ya, maka ahli warisnya ada istri, kemudian ada 2 anak perempuan dan 2 saudara laki plus 1 saudari perempuan. Istri itu dapatnya 1/8, anak perempuan dapatnya 2/3. Nah, mereka itu nanti mendapatkan sisa. Itu ya. Ini kalau kenapa anak perempuan tidak bisa menghabiskan sorry, ini saya bukan iPad saya, jadi beda aplikasinya. Baik, karena anak perempuan itu disebutkan kalau mereka 2 orang, maka jatahnya 2/3. 2 orang atau lebih gitu ya, itu 2/3. Sehingga saudara-saudari mayit ketika tidak ada anak laki dan mayitnya tidak punya ayah, artinya ayah yang sudah meninggal duluan, jadi seperti ini. Dan saudara lakinya itu 1 orang 2, kali 2 4, perempuan 1 orang 1, kalikan 1 1, jadinya 5. Sehingga berarti pecahannya 1/8 dengan 2/3 itu ketemu di 24, 1/8 dari 24 3, 2/3 dari 24 itu 16, berarti 24 dikurang 3 sama 16, berarti sisa 5, gitu ya. Nah, berarti jatah istrinya itu 3/24, jatah anak perempuannya 16 bagi 2, masing-masing 8/24, jatah saudara lakinya masing-masing 2/24, jatah saudari perempuannya 1/24, ya. Sehingga yang menjadi jatah waris mereka seperti ini. Kalau mau dikonversi dalam bentuk persen, tinggal dikalikan 100 saja. Ini 3/24 kali 100 itu 12,5% jatah istrinya. Kemudian jatah anak perempuannya masing-masing 8/24, berarti masing-masing 33,33%. Jatah saudara lakinya itu 2/24, berarti masing-masing 8,33%. Terus yang di sini tadi 1/24, berarti 4,167%. Nah, berarti kalau mau dikelompokkan untuk istri dan anak, itu kan tadi 3 sama 16 ya. Mereka hanya punya 19/24. Adapun yang di sini gabungannya tadi 5/24. Kalau 19/24 kalikan 100, ini berarti punya mereka itu untuk gabungannya mereka itu 79,167%. Yang 5/24 itu kalau digabung tadi 5/24 berarti ini sekitar 20,833%. Nah, ini kalau secara porsi. Nah, ini kan nanti tinggal dikali ya harta beliau apa saja. Nah, masing-masing punya jatah itu sesuai porsinya. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara komunikasi ya, bicara komunikasi itu
sebenarnya tergantung orangnya juga gitu ya. Kalau variabel takwanya ada, sebenarnya selesai gitu ya. Karena yang ngatur adalah Allah, ya sudah, ikut saja gitu ya. Walaupun mungkin tidak cocok di hati dan yang lain, kuncinya di sini. Nah, kalau ditanya apa yang harus kami lakukan, ya di follow up aja, dikasih tahu berapa lama dia butuh waktu mikir, sebulan kah atau berapa, dan ini kapan harus diselesaikan gitu kan ya. Nah, disampaikan gitu. Sehingga nanti tinggal didiskusikan. Nah, masalahnya di masyarakat itu yang kadang repot adalah keyakinan-keyakinan ketika masih ada keluarga inti, saudara-saudari tidak dapat gitu ya. Mereka ya Allah alam terkontaminasi misalkan dengan KUH Perdata gitu kan ya, sehingga menganggap bahwa waris hanya di keluarga inti gitu. Padahal itu pemikiran yang keliru gitu ya, karena secara fikih tidak demikian. Ya masalah internal cara komunikasi dan yang lain itu yang tahu ya di keluarga itu gitu ya. Saya nggak tahu, termasuk bentuk-bentuk penolakan itu kan bahasanya macam-macam. Belum ada waktu, nanti dulu, nanti kapan-kapan, itu kan bahasa-bahasa penolakan gitu. Kadang orang menolak itu tidak to the point gitu ya, tidak dengan tegas mengatakan saya nggak mau ngasih kalian, ngapain kalian minta-minta, nggak bantu juga suami saya. Ada yang frontal ngomongnya berani seperti itu dengan mengatakan saya nggak mau ikut, apaan pakai fikih waris. Ada yang frontal seperti itu. Ada yang cara dia menolak, cara dia keberatan itu dengan diam saja, tidak menjawab apapun gitu ya, dan seterusnya. Nanti kalau bicara komunikasi seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu, kita sudah 1 jam ya untuk sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas. Nanti bisa hadir lagi di pekan depan gitu ya. Kita masih ada sesi 2 untuk konsultasi waris gratisnya selama bulan Ramadan. Dan harapannya yang sudah bertanya di sesi ini tidak nanya lagi ya di sesi berikutnya gitu ya. Kasih kesempatan dengan yang lain. Itu saja, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.